Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Hoya dengan nomor induk mahasiswa 2064.6.9.1.00381 dari kelas 4 KPIB. Di sini saya akan mengulas kembali materi pertemuan kedua yang berjudul Konsep Reputasi dan Krisis. Di sini ada peta konsep pembelajaran krisis public relation, yaitu ada 3. Yang pertama, identitas, citra, dan reputasi. Yang kedua, definisi dan karakteristik krisis. Dan yang terakhir yaitu sumber dan jenis krisis. Nah, yang pertama yaitu identitas perusahaan. Tidak hanya manusia, namun nama baik juga sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dan perusahaan. Nama baik tidak bisa didapatkan begitu saja, namun harus ada upaya-upaya atau cara-cara agar mendapatkan nama baik dan bisa mempertahankannya. Kemudian ada pertanyaan, untuk apa perusahaan memiliki nama baik? Jawabannya yaitu salah satunya agar perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya. Internal yaitu ada karyawan dan keluarga. Kemudian eksternal yaitu ada media, pemerintahan, investor, pelanggan, dan sebagainya. Jika organisasi mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya, maka operasional perusahaan akan berlangsung dengan baik dan tentunya tujuan perusahaan akan tercapai. Kemudian perusahaan juga harus memiliki identitas agar mudah dikenali oleh organisasi dan perusahaan lainnya. Identitasnya dengan apa? Logo atau lambang, warna perusahaan, dan yang melekat pada perusahaan tersebut. Identitas perusahaan diperlukan sebagai tanda sebuah perusahaan yang bisa jadi menaungi produk dan jasa, sehingga harus menggambarkan visi dan misi. Kemudian tujuan perusahaan yang diharapkan tujuan itu tercapai pada persepsi masyarakat luas, yaitu citra. Pengertian citra itu sendiri yaitu adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, orang, organisasi, kelompok orang, perusahaan, atau yang lainnya yang dia ketahui. Jika objeknya adalah perusahaan, maka menjadi citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, kesan-kesan atas perusahaan dari seseorang atau pihak luar pada khususnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dari identitas terbentuk citra dan berujung pada reputasi. Citra dan reputasi tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak proses di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Perusahaan membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan jasa, sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Nah, reputasi meskipun terlihat tidak dapat diukur, sebenarnya dapat diukur dengan beberapa barometer yang direkomendasikan oleh Reputation Institute pada tahun 2007. Pengukuran ini dikenal dengan sebuah report untuk mengukur berbagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan ternama di dunia. Masyarakat diminta menggambarkan persepsi terhadap perusahaan dalam 7 dimensi kunci. Menurut Foley dan Kendrick, dimensi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu performance atau kinerja. Yang kedua, workplace atau tempat kerja. Yang ketiga, produk atau produk. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, citizenship atau keterlibatan. Yang keenam, yaitu governance atau tata laksana. Yang ketujuh, innovation atau inovasi. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan definisi dan karakteristik krisis. Selama operasional perusahaan, krisis akan selalu menghampiri perusahaan.
Krisis menurut Combs 1999, krisis merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, dan pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak cepat. Krisis berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakannya, maka kita lihat karakteristik krisis yang diantara lain. Yang pertama, peristiwa yang spesifik atau specific event. Yang kedua, yaitu krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Yang ketiga, krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Yang kemudian selanjutnya yaitu menimbulkan kepanikan, menimbulkan dampak bagi organisasi, dan berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Selanjutnya yaitu sumber dan jenis krisis. Penyebab krisis bisa dari internal maupun eksternal. Jenisnya pun beragam, bisa krisis karena keuangan, citra, reputasi, bencana alam, dan lainnya. Menurut G. Harrison dan White and Mazur dalam Krianto, menyimpulkan bahwa krisis secara umum dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu dari dalam dan dari luar organisasi. Sumber krisis dari dalam organisasi antara lain yaitu manusia, manajemen, dan teknologi. Kemudian, kalau dari sumber luar, yaitu peraturan-peraturan pemerintah, bencana alam, dan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain atau malevolent. Kemudian, krisis ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, krisis teknologi, krisis konfrontasi, yang ketiga, krisis malevolence, yang keempat, krisis manajemen, yang kelima, krisis bencana alam, yang keenam, krisis produk. Nah, di sini penjelasan dari yang pertama, krisis teknologi. Nah, ini adalah krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengguna teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Kalau krisis konfrontasi, yaitu krisis yang relasi buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap operasi sehari-hari dalam sebuah organisasi atau perusahaannya. Kemudian, yaitu krisis malevolence, yaitu terjadi bila seseorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya krisis manajemen. Nah, krisis ini terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian, krisis bencana alam. Krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang memengaruhi aktivitas organisasi. Kemudian, yang keenam yaitu yang terakhir, krisis produk, yaitu krisis yang disebabkan oleh kesalahan produk. Nah, yang terakhir yaitu rangkuman. Dari rangkuman penjelasan dari atas sampai bawah yang sudah dijelaskan, yang sudah diulas kembali di atas, yaitu bisa disingkat kembali, yaitu dalam bentuk rangkuman. Perusahaan perlu memiliki identitas yang jelas dan dapat menjelaskan makna dari tujuan maupun visi misi perusahaan. Dari identitas tersebut, perusahaan mengharapkan citra yang baik dan tumbuh menjadi perusahaan bereputasi baik di mata internal atau eksternal. Meski sudah memiliki identitas, citra maupun reputasi positif, tidak dapat dipungkiri sebuah perusahaan akan mengalami krisis selama kelangsungannya. Krisis dapat menjadi turning point bagi sebuah perusahaan dan kredibilitas dari public relation. Apakah ini akan mengarah ke hal yang baik atau buruk? Sama seperti koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Krisis bisa datang dari berbagai faktor, internal maupun eksternal. Sebagai seorang public relation, perlu memahami cara pencegahan dan penanggulangan krisis.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan pengulasan materi kedua ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.